Gimana rasanya liburan di negara yang mengalami krisis ekonomi yang hebat? This is the most irresponsible thing I have ever done. Jadi aku beli tiket pesawat 2 minggu yang lalu karena aku pengen ke luar negeri. Dan tabunganku sekarang habis. But yang penting aku senang. Untuk beberapa orang, pilihanku sedikit aneh. Mau ngapain liburan di Sri Lanka? Well, let me show you. Aku tiba di Sri Lanka jam 5 pagi. Still very early. Untungnya aku diizinkan check-in di penginapan lebih awal. My first impressions of Sri Lanka, cuacanya luar biasa panas. Aku mandi 4 kali saking panasnya. Awalnya aku punya rencana jalan-jalan di sekitar kota Negombo dan ke pasar ikan. Tapi karena cuacanya terlalu panas, aku gak kuat. Ujung-ujungnya aku muter-muter naik mobil saja. Sebelum aku keluar untuk makan, aku direkomendasikan satu restoran di depan pantai yang katanya seafood platternya paling juara. And they were not wrong. The seafood platter was the best I have ever eaten in my life, no jokes. Harganya juga sangat terjangkau, hanya 250.000 untuk 2 orang. Dan kita dapat 2 kepiting kecil, 2 lobsters, cumi-cumi, udang, 2 filet ikan, dan kentang goreng. Semuanya disiram butter garlic sauce. What a way to end the night. Esoknya aku ke Provinsi Uva di bagian timur Sri Lanka. Tempat ini sangat terkenal dengan alamnya, perkebunan teh, dan juga gajah liar yang tinggal di hutan-hutan sini. It's so crazy to think that these magnificent creatures are somewhere here, maybe watching me. Di Uva cuacanya cenderung dingin, sama kayak di puncak. It's just perfect for hiking. Aku hiking selama 4 jam sampai ke atas waterfall. Airnya sangat jernih, nah aku pengen sekali berenang. Sayangnya aku gak bawa swimsuit karena aku lupa. Tapi tempatnya seru banget. Selama pendakian ini, aku belajar banyak tentang alam di sini dan betapa pentingnya menjaga hutan karena semua yang dibutuhkan penduduk lokal, terutama buat masak, ada di hutan. Jadi ada krisis ekonomi yang cukup besar di Sri Lanka sejak tahun 2020. Awalnya aku agak takut pergi ke sana gara-gara semua yang aku baca dan lihat di TV. Setelah aku tiba di Sri Lanka, aku merasa bahwa orang Sri Lanka menjalani hidup seperti biasa. Penduduk setempat bisa beradaptasi dengan baik given the context of the country. Mungkin cuma ada satu peraturan yang mengingatkan kita bahwa masih ada krisis ekonomi di sini. Jadi kalau mau beli bensin harus pakai QR code, karena bensin dibatasin per orang.
Pagi-pagi aku ingin menjelajahi hutan di sekitar hotel. Ada waterfall dan juga hutan pribadi, tapi lintah dan pacatnya banyak. Itu sebabnya aku pakai kaos kaki ini. Also, aku gak pernah lihat lintah sebelumnya karena di Swiss gak ada. But I can definitely say that aku lebih takut dengan kecoa. Orang selalu terkejut kalau aku bilang pemandangan di Swiss bagus, tapi kurang menarik buat aku. Aku bosan dengan pemandangan yang terlihat begitu rapi. I want chaos and to feel like an explorer, karena ada seninya. Senang banget dikasih bunga karena hari ini mau check out. Setelah menjelajahi hutan di Ufa, sekarang aku lagi ikut safari di Taman Nasional Yala. Pas kita masuk Taman Nasional, kita langsung lihat leopard, dan katanya ini kejadian yang sangat langka. So we were very lucky. The nature and fauna are so rich and varied, and that was really amazing to witness. Cerise sur le gâteau, aku lihat gajah juga. So I asked a very stupid question. Aku pikir gajah ini belum dewasa karena kelihatannya kecil. Entah kenapa di kepalaku gajah tuh besar. Kata pemandunya, gajah ini umurnya sekitar 15 tahun. So yes, it is an adult. So I'm a big sucker for sunset and sunrises, and back at the homestay, aku diajak ke atas bukit untuk menikmati sunset sambil minum teh, and of course, aku gak pernah sendiri, selalu ada anjing yang nemenin aku. Quite romantic, right? Ada kebiasaan yang gak bisa berubah, dan tentu saja aku memulai hariku dengan jalan-jalan pagi. I found it very nice from the homestay staff untuk ajak keliling jalan kaki. Selama aku di Sri Lanka, aku sangat terkesan dengan keramahan staf hotel pada umumnya. Kali ini mereka mau kasih lihat kebun di mana mereka menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah yang mereka pakai buat masak untuk tamu. Di homestay ini sama hotel di Ufa, makanannya dari bahan lokal semua. In this place in particular, mereka mau kenalin makanan khas Sri Lanka yang penduduk lokal sering makan. It was so simple yet so delicious. Aku jadi kangen makanan sana. Selama di Sri Lanka, aku paling suka pergi ke pantai. Ya, karena di Swiss gak ada pantai. Aku gak tahu kenapa, tapi kalau lihat dan dengar suara ombak, there's something so fascinating about it. Di kota Mirisa, bagian selatan Sri Lanka, pemandangannya terasa seperti kita berada di dalam film. It feels like a coming-of-age movie.
Setelah sarapan, aku jalan di sepanjang pantai karena aku lihat ada banyak kepiting. Bahkan aku bisa lihat ikan-ikan kecil di air. Aku sangat penasaran. Walaupun di Swiss air sungai dan danau jernih, aku belum pernah lihat dengan jelas ikan kecil seperti di sini. One word, fascinating. Sometimes I wish I could live on a tropical island by the beach. This would be a dream. Sri Lanka dikenal sebagai kotak permata di Samudra Hindia karena tanahnya kaya dengan batu permata. Kebetulan hari ini aku pergi ke tempat yang jual gemstones. Aku dikasih lihat beberapa batu safir yang bagus banget. Setiap batu memiliki sertifikat yang menjaminkan authenticity-nya. Sebenarnya aku pengen bikin anting dengan batu bulan kelahiranku, yaitu aquamarine. Tapi sayangnya waktuku terlalu singkat. But one day I will make my own earrings. Aku juga mengunjungi gereja Saint Anthony. Jadi, gereja ini didedikasikan untuk Saint Anthony yang merupakan pelindung para nelayan, pelancong, and also seekers of lost things. Pas perayaan Paskah tahun 2019, gereja ini sayangnya dibom dan dihancurkan. 3 bulan setelah kejadiannya, gereja ini selesai dibangun kembali. Dan sekarang gerejanya berdiri sebagai simbol harapan dan kebangkitan. Ada sebuah pameran di Museum of Modern Arts yang menarik perhatianku, and it was called The Foreigner. So this exposition explores the topic of identity and what it means to be part of a country. Sri Lanka adalah negara dengan banyak suku dan juga bahasa yang berbeda, dan selama lebih dari 40 tahun, there was a civil war yang memecah belah negara ini. And with the end of the civil war, one question remains: what does it mean to be Sri Lankan? Aku direkomendasikan restoran India ini. And if you ever wondered, makanan Sri Lanka sangat berbeda dengan makanan India. Nah, aku biasanya kurang suka dengan makanan India, tapi katanya ini salah satu restoran terbaik di Colombo. And I was not disappointed at all. Karena aku kenyang banget, aku memutuskan untuk jalan kaki sampai hotel. Sekalian aku pengen jalan di pinggir pantai.
Aku senang banget lihat apa yang biasanya dilakukan penduduk setempat di malam hari, di mana mereka nongkrong, ada street food apa. Di sepanjang jalan ada banyak instalasi seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk menyambut Hari Raya Waisak. Sri Lanka negara dengan mayoritas yang beragama Buddha. Jadi Waisak perayaan yang sangat besar. Kalau kita perhatiin, setiap instalasi menceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam agama Buddha. And it's such a beautiful way to celebrate. So today is my last day in Sri Lanka dan sebelum pergi ke bandara, aku ke vihara dulu. Aku sangat suka pergi ke tempat beribadah. Rasanya selalu tenang dan tentram. And Buddhist temples are truly work of art. I couldn't stop looking at how intricate the walls were and how everything tells a story. Aku juga beli bunga untuk persembahan. Makna di baliknya adalah kemurahan hati and the beauty of enlightenment. Perjalananku di Sri Lanka merupakan salah satu pengalaman terbaik dalam hidupku. Negara ini penuh dengan sejarah dan juga kaya akan budaya dan alam. Traveling is a learning experience, and once I was in Sri Lanka, I found the people to be very resilient and always so welcoming to others and willing to share about the beauty of their country. Aku akan membawa pulang kenangan yang sangat berharga from this lost paradise, dan kalau kalian ingin mengunjungi Asia Selatan, Sri Lanka adalah tempat yang sangat worth it.